Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Bapak harap kamu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti pelajaran PPKN pada hari ini. Tetapi Bapak mengingatkan di sini tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan sehingga kita terhindar dari berbagai penyakit yang pada saat sekarang ini lagi merebah di negara kita. Baik, mari kita ikuti materi kita PPKN hari ini. Baik, di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai hak asasi manusia. Kemarin waktu Bapak sudah melakukan Zoom meeting kepada kalian, walaupun yang hadir hanya beberapa orang, kita bahas kembali apa yang dikatakan hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia itu merupakan hak dasar ya yang dimiliki oleh manusia atas pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi hak itu bersifat universal. Tidak ada manusia yang bisa mengambil hak tersebut. Karena itu merupakan hak kodrat kita sebagai manusia atas pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik, lalu perhatikan diagram berikut ini. Di sini ada macam-macam hak asasi manusia, ya, macam-macam hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu bisa dikategorikan atau dikelompokkan menjadi 6, ya, yaitu ada hak asasi pribadi, ada hak asasi politik, ada hak asasi ekonomi, hak asasi hukum, hak asasi sosial dan budaya, dan hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Jadi keseluruhan cakupan dari hak asasi tersebut ini diakui atau dijaga oleh negara, ya, diakui oleh negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini semua diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hak-hak dari warga negara. Kita ambil contoh misalnya hak asasi pribadi, ya. Hak asasi pribadi itu bisa dikategorikan, kita ambil contoh yaitu hak untuk memeluk agama. Ya, kita bebas memeluk agama di Indonesia ini. Ini tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ada di pasal 29, kebebasan memeluk agama. Ya, karena kita merupakan negara yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, kita bebas memeluk agama yang ada di Indonesia ini. Itu contoh. Kemudian saya ambil lagi contoh seperti halnya hak asasi politik. Bagaimana perwujudan dari hak asasi politik di Indonesia? Hak asasi politik ini bisa kita katakan hak untuk dipilih dan untuk memilih. Ya, sebagai warga negara kita mempunyai hak untuk dipilih dan untuk memilih. Kita bebas memilih siapa yang akan menjadi pemimpin kita nantinya. Kalau dalam kehidupan sekolah, ini bisa diambil contoh perwujudannya dalam hal pemilihan ketua OSIS yang ada di lingkungan sekolah kita. Ya, walaupun tidak serta-merta hak tersebut penuh, tetapi ini sudah kita lakukan. Ya, itulah contoh hak asasi politik. Ya, lalu di sini juga ada ciri-ciri khusus hak asasi manusia, ya. Jadi hak asasi manusia itu mempunyai ciri khusus. Dia ada hakiki, universal, permanen, dan tidak dapat dibagi-bagi, ya. Maksudnya apa? Ini hak yang bersifat universal, permanen, ya. Hak ini tidak bisa dicabut. Dicabut oleh siapa? Dicabut oleh orang lain. Ya, karena ini sudah diatur dan dijaga oleh negara kita. Dan hak ini tidak dapat dibagikan kepada orang lain. Kalau kita memiliki hak ini melekat kepada diri kita sendiri, tidak untuk dibagikan kepada orang lain. Jadi ingat, inilah ciri khusus dari hak asasi manusia. Baik, yang jadi tugas kamu nantinya di sini adalah silahkan kamu tulis nanti di kolom tugas pertanyaannya, yaitu silakan kamu sebutkan contoh-contoh dari
pembagian atau macam-macam hak asasi manusia yang Bapak jelaskan tadi. Jadi kamu cari contoh dari hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi hukum, hak asasi sosial dan budaya, dan hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Jadi masing-masing cakupan dari hak asasi manusia ini kamu cari dua contohnya, ya. Kamu cari dua contohnya. Jadi itu untuk tugas kita hari ini. Baik, silahkan langsung diserahkan, ya, langsung diserahkan. Tidak usah tulis di buku, langsung tulis di Google Classroom ini. Silahkan langsung diserahkan. Demikian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi di minggu depan. Dan Bapak ingatkan kembali, silahkan selesaikan tugasnya, ya, selesaikan tugasnya. Silahkan langsung tulis di kolom komentar atau langsung diserahkan di dalam Google Classroom-nya. Baik, demikian. Selalu jaga kesehatan sehingga kita bisa terbebas dari berbagai macam jenis penyakit pada saat sekarang ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.